sudah membahas teknik bertanya untuk melakukan audit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai pelaksanaan audit oleh tim auditor mengenai penulisan laporan. Sebagai bagian dari laporan audit yang harus diserahkan kepada pihak manajemen adalah laporan ketidaksesuaian. Jadi laporan audit isinya adalah laporan ketidaksesuaian. Laporan ketidaksesuaian atau biasa disebut sebagai laporan penyimpangan atau deviasi, ini memuat ketidaksesuaian atau deviasi yang ditemukan dan memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi ada dua tujuannya. Yang pertama dari audit internal adalah tindakan perbaikan, kemudian yang kedua adalah pencegahan atau antisipasi terhadap kesalahan-kesalahan prosedural. Kemudian laporan ketidaksesuaian ini harus dikonfirmasikan dan diserahkan kepada pihak auditi saat pertemuan penutup atau closing meeting. Jadi laporan audit tadi harus diserahkan kepada auditi pada saat closing meeting. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara-cara dalam melakukan opening meeting audit yang dilakukan oleh tim audit dan auditi, kemudian ada closing meeting audit. Nah, di saat closing meeting audit lah dilakukan pertemuan untuk membahas laporan audit yang terkait dengan temuan-temuan ketidaksesuaian atau deviasi terhadap standar. Berikutnya kita masuk ke penulisan laporan. Informasi apa saja yang dituliskan dalam laporan ketidaksesuaian? Yang pertama adalah tanggal dan area yang diaudit. Jadi kapan, tanggalnya, dan area apa yang diaudit, misalnya Departemen HRD, Departemen Keuangan, Departemen Accounting, Departemen Purchasing, dan seterusnya. Jadi harus dijelaskan areanya yang diaudit secara spesifik. Kemudian nomor dokumen referensi terkait, jadi harus ada nomor dokumen sebagai referensi. Kemudian dijelaskan uraian ketidaksesuaiannya. Jadi penemuan-penemuan apa saja itu dituliskan secara detail pada laporan temuan atau ketidaksesuaian. Kemudian yang keempat, auditor yang menerbitkan ketidaksesuaian. Jadi auditor memberikan catatan-catatan terhadap aspek-aspek yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, penjelasan rencana dan target tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilakukan oleh auditi. Jadi pada penulisan laporan harus dijelaskan rencana kerja dan target tindakan perbaikannya apa, PIC-nya siapa, kapan akan diselesaikan, dan rencana-rencana pencegahannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi oleh auditor atas hasil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditi. Itu adalah ke-6 poin yang tercantum dalam laporan ketidaksesuaian oleh tim audit yang disampaikan pada saat closing meeting. Jadi mencakup mengenai tanggal dan area yang diaudit, kemudian nomor dokumen apa saja yang menjadi referensi, kemudian diuraikan ketidaksesuaian tersebut, kemudian auditor menjelaskan ketidaksesuaian, kemudian setelah dijelaskan ketidaksesuaiannya dibuat rencana perbaikan dan target tindakan perbaikan yang dilakukan oleh audit. Tim audit kepada auditi, yang terakhir ada verifikasi auditor atas hasil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditi apakah sudah sesuai dengan rencana tindakan perbaikan. Nah, ini adalah contoh dari report audit. Ada dua tipe A dan tipe B, masing-masing bisa dipilih dalam penulisan laporan. Baik tipe A dan tipe B memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dicontohkan pada tipe A itu lebih diuraikan secara detail, kemudian dijelaskan secara garis besar. Nah, di tipe B sebaliknya. Jadi yang menjadi headline adalah temuan besarnya dulu, kemudian diuraikan pada penjelasan. Ibaratnya seperti kita zoom ya, ada zoom in dan zoom out. Kalau zoom in itu semakin memperbesar, artinya semakin detail, yang di depannya itu adalah
laporan secara umum, kemudian masuk ke laporan secara khusus. Sebaliknya zoom out adalah detail dulu, baru penjelasan secara singkat. Nah, di sini tipe A, kita melihat contoh laporan tipe A yang dijelaskan detail di laporan ketidaksesuaian. Tidak dapat ditunjukkannya Certificate of Quality untuk SAF IC 1041 tanggal 24 Desember, misalnya 96, 2 Januari 97, 2 97, seperti yang dijelaskan pada para QP Pro 02 revisi 01. Kemudian dijelaskan ada beberapa prosedur terkendali yang digandakan. Jadi penjelasan secara globalnya adalah setelah penjelasan detail. Dan di tipe laporan yang kedua atau B, lebih dijelaskan di awalnya adalah 3 Certificate of Quality untuk SAF IC 1040 tidak ada. Jadi dijelaskan prosedur apa yang menyimpang terhadap temuan audit. Baru dijelaskan di bawahnya. Ditemukan salinan prosedur terkendali, misalnya PM Log 03, revisi 01, PM Pro 04, revisi 02, PM PMS 01, revisi 01 digandakan, tidak sesuai dengan para 5.4, dan PM MUN 02, revisi 01. Ini adalah dua tipe laporan yang bisa dipilih tergantung bagaimana kita menyajikan laporan tersebut kepada auditi. Nah, ini sama seperti yang tadi, adalah tipe laporan hanya memperjelas saja mengenai tipe tersebut. Dicontohkan pada poin A atau laporan contoh A adalah perubahan QP-POR 01 revisi 00 tidak mengikuti prosedur QP-MGT 02 revisi 01 klausul 5.7. Jadi tadi di laporan awal sudah dijelaskan mengenai prosedur-prosedur kaitannya. Kemudian dijelaskan agar audit internal divisi pemasaran mencapai sasaran, maka seyogyanya setiap tahun dilaksanakan pada bulan Januari dan Juni. Hal ini tentunya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelumnya dari wakil manajemen. Itu adalah penjelasan dari klausul tipe 5.7. Kemudian paragraf 5.7 tidak dilaksanakan untuk mengubah prosedur QP POR 01 revisi 01. Sebaiknya audit internal di divisi pemasaran dilakukan pada bulan Januari dan Juni setiap tahunnya. Jadi ini adalah penjelasan bagaimana kita menyajikan temuan ke dalam laporan audit, baik dengan tipe A atau tipe B, tergantung mana yang akan dipilih dan mana kepentingan yang akan mewakili hasil temuan dari laporan audit. Kemudian kita masuk ke penulisan laporan berikutnya adalah informasi yang ada dalam laporan